Welcome back to your channel, Cross Culture Institute. Berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang kali ini bertepatan dengan 5 Oktober, yaitu Hari Ulang Tahun TNI Republik Indonesia. Pertama saya menyampaikan Dirgahayu TNI RI, sukses selalu. Berkaitan dengan itu, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada para petinggi negara atau petinggi TNI. Saya tidak paham, bila orang awam menyimak apa tugas TNI, maka kira-kira seperti pemahaman saya adalah penjaga kedaulatan rumah rakyat Indonesia, rumah besar Republik Indonesia. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu, apalagi merusak wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya ada rakyat Indonesia. Dijaga oleh pasukan kita supaya mereka tidak masuk ke dalam. Ya, saya paham ada astagrata ya, tapi saya tidak membahas itu. Yang ingin saya pertanyakan bahwa struktur organisasi Tentara Republik Indonesia itu adalah bagian dan strategi jitu untuk menyerang musuh secara efisien dan efektif. Kan gitu teorinya, disusunlah organisasinya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah organisasi yang sekarang itu tepat sebagai organisasi Tentara Republik Indonesia atau tidak? Mengapa saya pertanyakan itu? Karena saya melihat ya bahwa organisasi TNI itu mirip dengan organisasi Polisi Republik Indonesia. Yang tugasnya justru di dalam kepada rakyat, sedangkan TNI di luar melindungi rakyat. Tapi struktur organisasinya mirip. Coba kita perhatikan ya. Kalau polisi punya polsekta yang ada di kecamatan, tentara punya koramil. Kalau polisi punya polsekta di tingkat kecamatan, tentara punya koramil. Kalau polisi punya polresta di tingkat kabupaten atau kota, tentara punya kodim. Kalau polisi punya polwil tabes, tentara punya kodam. Kalau polisi punya mabes polri, tentara punya mabes angkatan darat, mabes angkatan udara, mabes angkatan laut. Kalau polisi punya kapolri, maka tentara punya panglima. Di sini saya ingin pertanyakan, polisi itu bertanggung jawab langsung kepada presiden, sedangkan panglima itu bertanggung jawab kepada Menhankam. Nah, ini di situ saya tidak paham, saya tidak mengerti ya, kenapa menjadi begini. Kalau dulu panglima plus Menhankam bersatu, jadi sama-sama bertanggung jawab kepada presiden. Nah, pertanyaan yang sama juga kepada polisi, apakah Anda itu angkatan bersenjata, ya, tentara perang atau polisi? Kenapa? Karena strukturnya sama dengan struktur organisasi TNI. Nah, jadi saya kira itu pertanyaan yang pertama yang saya tidak paham. Yang kedua, ini berkaitan dengan karakteristik geografis Republik Indonesia yang dikenal sebagai marine state atau negara maritim, atau kata lain negara kepulauan. Logika saya bahwa di dalam negara yang berkarakter maritim atau kepulauan itu, maka yang harus kuat adalah angkatan laut, angkatan udara, karena itu wilayahnya, ya, bukan angkatan darat, ya. Jadi itu yang harus kuat. Sebab kalau yang kuatnya angkatan darat, ya itu ketinggalan banget ya. Amerika juga angkatan daratnya kalah di Afghanistan, kalah di Vietnam,
kalah di beberapa negara ya. Baru Amerika menang itu di Irak ya dan di Libya karena diserang dengan pasukan udara dan dibantu dengan kapal induk. Jadi ya itu pertanyaan saya, kenapa yang kuat itu seolah-olah yang saya tahu adalah di Indonesia itu adalah angkatan darat. Padahal di negara lain yang kuat itu adalah angkatan laut dan angkatan udara. Singapura kuat angkatan udaranya. Nah, kembali lagi, ada cerita yang menarik ya ketika saya punya tetangga, katakanlah Pak Jono itu, dia seorang armed yang baru pulang dari Timur Timur. Tempo hari saya tanya, kapan pulang dari Timur Timur? Ya tahun lalu katanya. Kemudian dia cerita tentang di Timur Timur pengalamannya. Saya bisa selamat kembali ke Jawa Pak, karena saya ini armed. Kenapa kalau armed? Karena armed itu perangnya di belakang. Yang banyak korban tuh yang diserang itu. Ya yang di depan itu, angkatan darat yang trooper yang di depan itu katanya. Kami ini di belakang dengan cannon. Jadi aman katanya. Selamat. Yang celaka itu yang di depan gitu. Jadi pada waktu beliau itu datang ke Timur Timur itu Taman Pahlawan itu hanya 2 katanya isinya itu. Tapi gitu pulang itu penuh oleh prajurit kita yang mati di Timur Timur. Nah, saya kira persoalan yang kedua yang ingin saya tanyakan itu ya. Jadi kenapa kita titik beratnya di Angkatan Darat, tidak di Angkatan Laut dan Angkatan Udara? Kalau iya kita titik beratnya di Angkatan Laut dan di Angkatan Udara, maka peralatan senjata kita harus kuat dong di laut, kuat dong di udara. Karena negara kita adalah state marine dan island state. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.